Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dewa Iblis Neraka Marbas berkata, kakak keempat benar. Saudara keenam, Agares dan Fasago memiliki lebih dari klan mereka sendiri. Mereka berhubungan baik dengan banyak Dewa Iblis, jadi jika Anda melihat kekuatan total mereka, kita sama sekali tidak bisa menjadi lawan mereka. Dan, kekuatan pribadi Agares dan Fasago adalah yang terpenting. Jika sesuatu terjadi pada Yang Mulia dan kita harus memilih yang baru. Kakak kelima, jaga mulutmu, Samigina meliriknya dan Marbas segera diam. Valevor agak penasaran, apakah Agares benar-benar kuat? Jika saya mendapat kesempatan, saya perlu melihat seberapa kuat dia. Samigina berkata dengan serius, tidak perlu. Jika informasi yang kumiliki benar, bahkan jika kita bekerja sama, kita mungkin tidak perlu menandingi Agares. Apa, kali ini, bukan hanya Valevor. Bahkan Marbas terkejut. Agares sebenarnya sangat kuat, seru Marbas. Samigina mengangguk, dia hanya akan lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Dia mungkin berperilaku sangat sopan di hadapan Yang Mulia, tapi kenyataannya, aku memiliki informasi yang dapat dipercaya bahwa Agares telah melampaui peringkat ke-7 dari langkah ke-9. Dia bahkan mungkin telah mencapai peringkat ke-8 dari langkah ke-9. Apakah kamu tidak menyadarinya? Di abad yang lalu, kemanapun Yang Mulia pergi, dia akan meminta Agares menemaninya. Sepertinya mereka yang paling dekat, tapi sungguh, dia selalu waspada terhadap saudara kedua. Jika Agares bekerja dengan Fasago, mereka bahkan dapat menimbulkan tingkat ancaman tertentu bagi Yang Mulia. Terakhir kali ketika Yang Mulia mencoba memaksa Fasago ke kematiannya, dia secara langsung melakukannya dengan cara yang brutal, semua karena Austin Griffin. Yang Mulia benar-benar berniat mengubah Dewa Setan Bintang saat itu. Kultivasi Fasago tidak jauh lebih lemah dari Agares, dan teknik ramalan hebatnya menakutkan dalam pertempuran. Pada hari itu di istana, Agares dan Fasago tidak membawa pilar Dewa Iblis mereka, atau mereka mungkin benar-benar melemparkan diri mereka pada Yang Mulia. Pada akhirnya, Yang Mulia tidak memaksa Fasago menuju kematiannya, tapi aku menyadari saat itu bahwa Yang Mulia melihat Agares setidaknya 5 kali ketika Fasago menggunakan nubuat kehidupannya. Tatapannya jelas menunjukkan kewaspadaan. Dan, jika saya mengingatnya dengan benar, ketika nubuat kehidupan mencapai saat terakhirnya, Fasago dapat melepaskan serangan menggunakan kekuatan ramalan yang menakutkan sebagai kastornya. Yang Mulia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi mereka berdua atau mundur dengan selamat. Itulah sebabnya dia menyelamatkan Fasago di saat-saat terakhir. Kegembiraan Valevor dari sebelumnya benar-benar menguap setelah mendengarkan Samigina. Dia selalu percaya bahwa meskipun dia berada di peringkat ke-6 di antara para Dewa Iblis, kultivasinya pada dasarnya sama dengan para Dewa Iblis di atasnya. Namun, setelah mendengarkan Samigina dan mengetahui bahwa Agares dan Fasago sebenarnya sangat kuat, kepercayaan dirinya langsung anjlok. Samigina tersenyum, jangan depresi. Seringkali, menjadi terlalu kuat belum tentu baik. Kultivasi Yang Mulia telah mencapai tingkat yang tidak dapat kita bayangkan. Tujuan masa depannya adalah menjadi dewa, dan kemudian meneruskan posisinya ke Ahbau. Meskipun Ahbau meningkat sangat cepat, dia tidak jauh dari Agares dan Fasago. Apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Mata Marbas dan Valevor langsung berbinar saat mendengar itu. Melihat mereka mengerti, Samigina tersenyum, siapa tahu, mungkin peringkat kita akan berubah saat itu terjadi. Baiklah, ayo pergi, tidak peduli apa, kita harus menyelesaikan misi Yang Mulia terlebih dahulu. Ini adalah tugas yang mudah. Kekayaan manusia saat ini melambai pada kita. Apakah itu Temple Union atau Iblis, mereka semua mulai bersiap secara diam-diam. Mereka mengalami ketenangan sebelum perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat Samigina, Marbas dan Valevor berdiskusi di antara mereka sendiri, Ahbau telah berangkat dengan 20 pembangkit tenaga listrik dari klan Naga Iblis. Dia melakukan perjalanan ke utara secepat yang dia bisa. Itu ide yang bagus. Jika hanya ada kita, akan jauh lebih mudah apakah itu maju atau mundur, kata Lin Xin penuh semangat. Long Hao Shen mengangguk, turunkan perintahnya. Han Yu, kembali dengan pasukanmu. Buat persiapan di dekat perbatasan di luar jalur gunung penentang naga untuk kepulangan kita. Ya, jawab Han Yu, sebelum segera berdiri dan pergi. Mereka baru saja menghancurkan ibu kota provinsi ke-7 Iblis dan tentara telah berkumpul di sana juga. Dalam 7 hari terakhir,
tentara pada dasarnya terus bergerak di utara. Mereka seperti badai yang kuat, merobek semua yang mereka lewati. Namun, mengingat waktu saat ini, iblis pasti sudah memobilisasi diri mereka sendiri. Jika pasukan manusia terus berlanjut, mereka pasti akan melakukan perjalanan lebih jauh ke selatan dan akan ada kemungkinan lebih besar untuk bertemu pasukan bala bantuan dari iblis. Akibatnya, setelah berdiskusi dengan teman-temannya, Long Hao Shen memutuskan untuk membuat pasukan mundur kembali ke jalur gunung penentang naga terlebih dahulu. Secercah harapan, pahlawan abadi dan dia akan melanjutkan serangan mereka ke Provinsi Iblis. Setiap orang yang tinggal di belakang adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Tidak peduli dalam situasi apa mereka berada, setidaknya mereka bisa mundur dengan aman. Bahkan jika mereka tidak menemukan pasukan bala bantuan, target berikutnya adalah pertempuran terakhir mereka untuk memancing musuh keluar. Istirahat dan atur ulang di sini untuk 2 milik kita, dan kemudian pergi ke Provinsi Yel. Provinsi Yel terletak di utara. Meskipun masih sangat jauh dari Provinsi Tengah, itu berada di samping jalan Gunung Tombal yang dijaga oleh kuil penyihir. Itu tidak dekat dengan Dragon Resisting Mountain Pass. Saat ini, mereka berkumpul di daerah yang lebih datar di dalam pegunungan yang berjarak 50 km dari ibu kota provinsi yang baru saja mereka hancurkan. Meskipun ada beberapa tentara biasa di provinsi di sini, tetapi ancaman yang mereka ajukan pada dasarnya tidak ada. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa berbaris menembus wilayah iblis, menghancurkan 6 ibu kota secara berurutan dalam waktu sesingkat itu. Menurut informasi dari belakang, ratusan ribu orang pasukan iblis yang ditempatkan di luar Exorcist Mountain Pass telah mengerahkan pasukannya, mengepung celah gunung. Namun, mereka tidak dipimpin oleh Dewa Iblis, jadi mereka jelas hanya berpura-pura. Jika pertempuran benar-benar pecah, mereka pastilah yang akan menderita kekalahan. Salah satu alasan mengapa Long Hao Shen membiarkan Han Yu kembali lebih dulu adalah agar dia bisa menemukan kesempatan untuk memberikan pukulan berat kepada pasukan iblis ini, yang akan mengurangi tekanan pada Exorcist Mountain Pass bahkan lebih. Saat ini, Exorcist Mountain Pass adalah benteng terlemah dari keenamnya. Mereka diam-diam telah mengirim sekitar setengah dari orang-orang mereka, tetapi mereka juga dilindungi oleh 9 pahlawan abadi. Meskipun ada lebih banyak tentara di Exorcist Mountain Pass daripada Dragon Resisting Mountain Pass, kekuatan mereka tidak jauh dari 200.000 orang tentara iblis yang Long Hao Shen telah hancurkan. Tentara Long Hao Shen adalah kumpulan dari elit sejati umat manusia, sehingga tentara iblis di sana tidak akan menimbulkan ancaman di bawah komando Han Yu sebagai ksatria surgawi. Saat dia memikirkan tindakan pencegahan dan memperkirakan kemungkinan tindakan Kaisar Dewa Iblis, Long Hao Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke tenggara dengan ragu. Meskipun Xiao Huo dan Su Yongqiao telah melampaui dia dalam hal kultivasi, dia masih yang terkuat di sana dalam hal kekuatan mental. Faktanya, tidak berlebihan untuk menyebut dia sebagai yang terkuat di antara seluruh umat manusia. Karena mereka berada di dalam wilayah iblis, Long Hao Shen selalu waspada. Kekuatan mentalnya telah menempuh jarak lebih dari 5 km, jadi dia akan segera melihat adanya gangguan. Ada iblis yang menuju ke arah kita. Dia tidak lemah, setidaknya dari langkah ke-8, Long Hao Shen mengerutkan kening. Aku akan pergi. Caier siap untuk menyelidiki. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Kita tunggu saja dia datang. Dia langsung menuju ke arah kita, jadi dia jelas menemukan kita. Karena hanya satu orang, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Dia seharusnya tidak berada di sini untuk bertarung. Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum. Dia berpikir dalam hati bahwa jika dia menebak dengan benar, kemungkinan besar iblis itu adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Orang itu datang dengan sangat cepat. Setelah muncul dalam jangkauan pengintaian Long Hao Shen 10 menit yang lalu, dia muncul di puncak gunung di sekitar perkemahan tentara manusia. Karena mereka terletak di daerah datar di antara pegunungan, mereka tidak terlalu tersembunyi. Ketika iblis melihat mereka, dia segera turun. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, menunjukkan bahwa dia datang dengan damai. Segera, dia mendekat. Dari perawakannya, dia sebenarnya seorang wanita. Dia ditutupi pakaian hitam, yang juga menutupi kepalanya. Mustahil untuk mengatakan bagaimana penampilannya. Berhenti. Yang Wenzhao berdiri di pinggiran dan mengangkat pedangnya yang berat,
menghalangi jalan iblis wanita itu. Orang berbaju hitam itu berhenti, saya tidak punya niat buruk. Long Hao Shen, kamu benar-benar masih hidup. Saat dia mengatakan itu, orang itu mengangkat tangannya dan melepaskan balaklava hitam di sekitar kepalanya. Meskipun Long Hao Shen hak menebak mengapa setan ini datang tiba-tiba, dia masih tidak bisa membantu tetapi menjadi tercengang ketika dia melihat siapa itu. Ketidakpercayaan memenuhi matanya, mengapa kamu datang secara pribadi? Bukankah orang yang berdiri di depan Yang Wenzhao dengan pakaian hitam adalah putri yang paling dicintai dari Dewa Iblis Bulan Agares, putri dari klan Iblis Bulan, Yueye? Setelah 5 tahun, Yueye sebagian besar tampak sama seperti sebelumnya. Umur iblis yang kuat jauh lebih lama daripada manusia. 5 tahun tidak akan meninggalkan satu jejak pun padanya. Namun, tatapannya tampak lebih tenang, dan kultivasinya lebih besar dari sebelumnya. Dia telah mencapai puncak langkah ke-8 setidaknya dan mendekati yang ke-9. Jika saya tidak datang sendiri, bagaimana Anda akan mempercayai saya? Yueye sedikit sedih karena tatapannya juga sedikit melankolis. Dalam 5 tahun itu, banyak hal telah terjadi, tetapi sosok yang meninggalkan kesan terdalam di hatinya tidak pernah berubah. Di masa lalu, ketika dia mendengar tentang kematian Long Hao Shen, dia menjadi tenggelam dalam kesedihan selama sebulan penuh. Dia tahu bahwa informasi yang dia berikan kepada Long Hao Shen telah menjadi bagian dari jebakan Kaisar Dewa Iblis. Dan baru-baru ini, ketika dia mendengar Long Hao Shen masih hidup, dia merasa tidak percaya pada awalnya. Dia benar-benar berjuang untuk percaya bahwa dia akan dihidupkan kembali ketika bahkan Kaisar Dewa Iblis telah mengkonfirmasi bahwa dia sudah mati. Sangat sulit baginya untuk menggambarkan emosinya saat itu. Bahkan dia sendiri tidak tahu apakah dia merasa senang atau hati-hati. Namun, dia masih datang dan dia telah tiba sebelum Long Hao Shen. Dalam 5 tahun terakhir, dia hampir berpisah darinya selamanya. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Di mata Long Hao Shen ini, Yueye tidak benar-benar berubah, tapi di matanya, Long Hao Shen telah berubah secara luar biasa. Dia telah mendapatkan rasa martabat dan bangsawan dibandingkan sebelumnya, dan dia juga lebih dewasa. Pengalamannya tentang masa lalu telah benar-benar lenyap. Hanya dengan berdiri di sana, dia tampak seperti orang baru. Manusia inilah yang masih berusia 20-an yang sebenarnya telah menjadi masalah terbesar yang mengganggu Kaisar Dewa Iblis. Tiba-tiba, Yueye merasa agak bangga. Pria yang disukainya itu sangat luar biasa. Cair tiba di samping Long Hao Shen tanpa sadar. Dia tidak membuat gerakan lain dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Dia menatap Yueye dengan tenang. Yueye kembali ke akal sehatnya setelah menatap Long Hao Shen. Sedikit kesedihan diam-diam menggenang di hatinya. Tentu saja dia tahu bahwa jalan mereka tidak akan pernah berpotongan dengan benar. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Tatapannya menjadi ditentukan, Long Hao Shen, apakah Anda masih percaya padaku? Sebelum Long Hao Shen bisa mengatakan apa-apa, si Mesian sudah menyela dari satu sisi, bagaimana Anda bisa membuat kami mempercayai Anda? Jika bukan karena informasi yang Anda berikan saat itu, apakah kita masih akan jatuh ke dalam perangkap Kaisar Dewa Iblis? Jika bukan karena keberuntungan kita, kita pasti sudah dilenyapkan sejak lama. Yueye mengangguk diam-diam, ya. Apakah itu kamu atau aku? Kita semua menjadi pion pengorbanan dalam rencana Kaisar Dewa Iblis. Jika Anda ingin membalas dendam, maka lakukanlah. Long Hao Shen, saat ini Anda memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah membunuhku atas apa yang terjadi terakhir kali. Yang lainnya adalah mempercayaiku sekali lagi. Yueye mempelajari Long Hao Shen. Long Hao Shen dengan jelas mempelajarinya juga. Dia pasti meragukan Yueye di masa lalu, tapi keraguan ini tidak pernah dalam. Setelah Long Hao Shen dihidupkan kembali, dia dengan hati-hati memikirkan proses ketika Kaisar Dewa Iblis memasang jebakan. Dia merasa prosesnya sangat aneh, karena dia tidak bisa membayangkan bagaimana Demon God Emperor telah mengetahui bahwa dia akan berada di modu. Adapun Yueye, dia pergi ke modus sebelum dia. Dia tidak akan tahu dia akan pergi ke sana bersama teman-temannya. Dan Kaisar Iblis Dewa telah mengambil segera setelah Long Hao Shen berbicara dengannya. Dalam pemahamannya saat itu, Kaisar Dewa Iblis masih berada di luar jalur gunung penentang naga yang jauh. Bahkan jika Yueye ingin menghubungi Kaisar Dewa Iblis, mustahil baginya untuk tiba tepat waktu.
Akibatnya, Long Haoshen tidak curiga Yue Ye telah menipunya. Dia hanya bisa dijelaskan sebagai dirahasiakan oleh Kaisar Dewa Iblis. Katakan padaku apa yang ingin kamu katakan, kata Long Haoshen acuh tak acuh. Dia tidak menunjukkan bahwa dia memilih untuk terus mempercayainya, tetapi dia juga tidak menyalahkannya atas apa yang terjadi terakhir kali. Yue Ye menatap Long Haoshen yang dewasa dan berkata, kamu pasti menganggap apa yang terjadi terakhir kali aneh. Bagaimana Demon God Emperor bisa memahami gerakanmu dengan sangat akurat? Saya dapat memberitahu Anda jawabannya sekarang. Itu karena teknik nubuatan besar Dewa Bintang Iblis. Tidak hanya teknik nubuatan besar Dewa Bintang Iblis menemukan bahwa Anda akan menjadi ancaman besar bagi masa depan Iblis, itu juga menemukan bahwa terakhir kali adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk berurusan dengan Anda. Dia bahkan menggunakan teknik nubuat hebat untuk merasakan metode dan proses untuk berurusan denganmu. Dia telah menghitung kapan Anda akan muncul di Star Demon Pagoda. Semua yang dilakukan Kaisar Dewa Iblis sebelum itu adalah membuatmu menurunkan kewaspadaanmu. Hanya Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Bintang Iblis yang tahu detailnya. Bahkan ayahku tidak tahu. Long Haoshen mengerti. Dia mengangguk, apakah itu masalahnya? Maka tidak heran. Yue Ye melihat Long Haoshen mempercayainya sedikit, jadi dia sedikit santai juga. Apakah kamu masih ingat kerjasama yang saya sebutkan terakhir kali? Anda sudah menjadi ketua Temple Union sekarang, jadi Anda memiliki otoritas di antara manusia. Kali ini, aku datang untuk melanjutkan kerjasama kita. Long Haoshen berkata, kalau begitu, menurutmu aku bisa mengalahkan Kaisar Dewa Iblis? Yue Ye menggelengkan kepalanya, tidak. Dalam hal kekuatan, saya tidak merasa sangat optimis tentang Anda. Namun, kami bersedia bertaruh kali ini, karena itu mungkin satu-satunya kesempatan. Setelah Anda dikalahkan oleh Kaisar Dewa Iblis, manusia tidak akan bisa melawan setidaknya selama beberapa ribu tahun ke depan. Dan, teknik ramalan hebat Dewa Bintang Iblis Fasago meramalkan bahwa kesempatan mereka terakhir kali adalah satu-satunya kesempatan mereka. Sejak Anda selamat, Anda telah menjadi titik balik penting bagi penurunan ras iblis. Teknik ramalan hebat dari Dewa Setan Bintang secara konsisten akurat, yang juga merupakan salah satu alasan mengapa kita berjudi saat ini. Long Haoshen berkata, aku ingin kamu menunjukkan ketulusanmu. Yue Ye mengangguk, tentu saja. Demon God Emperor telah memberikan perintah kepada Demon God of Death Samigina, Hell Demon God Marbas dan Bear Demon God Valevor untuk memimpin lebih dari 30 Demon God dan membelah menjadi dua, memimpin jutaan pasukan elit mereka untuk menyerang Tenggara. Pas Gunung Fort dan Myriad Beast. Mereka harus menembus pertahanan benteng dan membawa perang jauh ke wilayah manusia, terutama berfokus pada penculikan manusia dan penggeledahan barang. Pada saat yang sama, Kaisar Dewa Iblis telah memerintahkan Ahbau untuk menjadi garda depan dengan 20 naga iblis di bawah klannya untuk menuju ke sini. Kaisar Dewa Iblis sendiri akan memimpin mayoritas elit dari klan Iblis Bulan dan klan Iblis Bintang, serta 20 Dewa Iblis dan seluruh klan naga iblis. Mereka saat ini sedang dalam perjalanan. Sebagai perkiraan konservatif, ada lebih dari 200 pembangkit tenaga listrik di atas langkah ke-9. Harus ada 1000 di atas langkah ke-8. Menurut berapa lama waktu telah berlalu dan kebencian Ahbau padamu, dia seharusnya melintasi provinsi Yel paling lama setengah hari. Pasukan Dewa Iblis dan pasukan utamanya kira-kira akan tertinggal 8 jam di belakangnya. Dengan apa yang Yue Ye katakan, Bright Glimmer of Hope mau tak mau menjadi ketakutan. Salah satunya karena prediksi Long Haoshen, Kaisar Dewa Iblis benar-benar membagi pasukannya menjadi dua. Yang lainnya adalah karena kekuatan mengerikan yang dibawa Kaisar Dewa Iblis bersamanya. Setidaknya dalam 1000 tahun terakhir, tidak pernah ada lebih dari 20 Dewa Iblis yang bertarung dalam satu pertempuran melawan manusia, belum lagi fakta bahwa ada juga pembangkit tenaga listrik dari klan Naga Iblis, klan Iblis Bulan, dan klan Iblis Bintang. Ada lebih dari 209 pembangkit tenaga listrik langkah. Betapa menakutkannya kekuatan itu. Mereka pada dasarnya kalah jumlah 10-1 sekarang. Setan-setan itu benar-benar kuat dan makmur. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bagaimana Yue Ye memberikan mereka informasi yang tepat tanpa ragu-ragu, khususnya waktu kedatangan musuh. Ini akan memainkan peran penting dalam langkah mereka selanjutnya. Di medan perang, satu informasi dapat menentukan kemenangan berkali-kali. Yue Ye bahkan tidak menyatakan kondisi apapun sebagai imbalan atas informasi tersebut.
Dia baru saja menyebutkannya seperti itu. Jika semua yang dia katakan itu benar, maka mereka akan dapat menemukan cara untuk menghadapi Kaisar Dewa Iblis meskipun kuat. Namun, Yue Ye dan semua orang terkejut. Long Haoshen berkata dengan tenang, kamu masih belum menunjukkan ketulusanmu. Yue Ye terkejut pada awalnya, sebelum menjawab dengan kesal, apakah ini tidak cukup? Apalagi yang kamu mau? Apakah Anda pikir saya berbohong kepada Anda? Saya dapat menggunakan hidup saya sendiri untuk menjamin bahwa semua yang saya katakan adalah benar. Jika Anda tidak percaya, jangan ragu untuk menempelkan segel pada saya, sampai Anda mengkonfirmasi informasinya. Jika informasinya salah, maka saya akan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda inginkan dengan saya. Long Haoshen menggelengkan kepalanya, bukannya saya tidak percaya informasi Anda, kecuali itu hanya informasi. Anda masih belum menunjukkan ketulusan Anda. Anda adalah bagian dari sebuah organisasi. Anda tidak sendirian. Saya juga percaya bahwa setelah bertahun-tahun pengembangan ini, organisasi Anda seharusnya tidak lemah dan memiliki sejumlah pengaruh tertentu atas seluruh ras iblis. Jika tidak, Anda tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk datang mencari saya. Apakah saya benar? Saya ingin Anda menunjukkan ketulusan kepada saya, yang merupakan ketulusan organisasi Anda, bukan hanya Anda. Akibatnya, saya ingin tahu siapa pemimpin sebenarnya dari organisasi Anda. Jika Anda bersedia memberitahu saya, maka saya akan percaya Anda dan kolaborasi kami akan terjalin. Setelah memimpin pasukan manusia ke wilayah iblis, Long Haoshen membagi pasukan menjadi 6 dan memberikan pukulan berat ke 6 provinsi iblis di utara. Namun, dia tidak melakukan terlalu banyak pembunuhan. Dia melakukan ini sebagai demonstrasi ke organisasi Yue Ye, jadi dia bisa menunggu organisasi untuk menghubunginya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Yue Ye yang telah menghilang selama beberapa waktu di antara para iblis akan datang secara pribadi. Yue Ye tiba-tiba menjadi agak pucat dengan apa yang Long Haoshen katakan, karena dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah menjauh lebih jauh dari Long Haoshen, sehingga hubungan mereka sepenuhnya dibangun berdasarkan kepentingan mereka. Tatapannya ke arahnya tetap tenang seperti sebelumnya. Sedikit kesedihan menyebar di hatinya. Ya, dia dan aku tidak seharusnya bercampur. Bukankah hubungan kita murni dibangun dari kepentingan kita? Yue Ye mengerti bahwa sementara kematian Long Haoshen terakhir kali bukan salahnya, tapi masalah itu sangat tidak menyenangkan Long Haoshen dan pasukannya. Dia benar, Long Haoshen benar-benar tidak menyalahkannya. Dia juga tahu bahwa bukan informasinya yang salah. Namun, informasinya masih membuat seluruh Bright Glimmer of Hope berada dalam bahaya. Alasan sebenarnya mengapa Long Haoshen memiliki begitu banyak kebencian terhadapnya adalah karena rasa sakit yang harus dialami Chai'er di Menara Keabadian untuk menghidupkannya kembali. Setiap kali dia tidak bisa tidur dan memikirkan tentang apa yang telah dialami Chai'er di Menara Keabadian, hatinya akan terasa sakit sampai tercekik. Itu normal untuk Yue Ye menderita kemarahannya juga. Dia sudah sangat rasional. Demi gambaran yang lebih besar, untuk Temple Union untuk mengalahkan iblis, dia tidak menyalahkan Yue Ye. Saat Yue Ye berdiri di sana berpikir, Long Haoshen tidak khawatir sama sekali. Dia memiliki banyak kesabaran. Kunjungan pribadi Yue Ye sebenarnya sudah menunjukkan banyak ketulusan, tapi rahasia terbesar organisasi mereka, tanpa diragukan lagi, adalah identitas pemimpin mereka. Yue Ye pernah mengungkapkan bahwa mereka adalah dewa iblis, tetapi dewa iblis berbeda secara drastis satu sama lain. Para dewa iblis yang berada di peringkat terbawah bahkan tidak akan sekuat naga iblis dewasa. Semakin tinggi peringkat dewa iblis, semakin besar pengaruh yang mereka miliki di antara ras iblis, yang juga membuat organisasi Yue Ye lebih kuat. Long Haoshen tidak yakin apakah Hao Yue akan memberitahunya informasi ini. Jika Yue Ye memilih untuk tidak pada akhirnya, dia benar-benar akan melanjutkan kolaborasinya dengan organisasinya, tetapi jika dia melakukannya, hubungan kolaborasi mereka jelas akan lebih dekat.